还没有出来的。宇宙演变时，宇宙公司改造，以培养子真危险。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini ada episode yang ke-139. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 138. Di minggu kemarin, kita terus diperlihatkan dan perjuangan para jenius untuk melewati setiap ujian. Di minggu kemarin, kita terus diperlihatkan dan perjuangan para jenius untuk melewati setiap ujian dari setiap lantai menara. Bolan yang merupakan sosok terkuat di antara para jenius itu terlihat sama sekali tidak begitu kesulitan. Hal ini berbeda jauh dengan Lo Fang, yang mana ia menyelesaikan ujian ini dengan begitu tenang dan juga berhati-hati. Apalagi lawan yang dirinya hadapi itu memiliki begitu banyak variasi serangan. Sampai padanya dia pun sampai di suatu lantai menara yang mana di sini terdapat serangga Zerg. Lantas Lo Fang pun menanyakan kepada Babata apakah yang berada di hadapannya itu sama persis dengan peradaban kuno nomor 51 di bumi. Mengetahui hal ini sama membuat Lo Fang menjadi berhati-hati karena ia takut hal buruk akan terjadi kepada bumi jika para serangga itu bangkit. Untung saja Babata berhasil menenangkan Lo Fang dan memintanya untuk tetap fokus saja dalam mengalahkan Ratu Zerg. Hanya saja tanpa sepengetahuan Lo Fang kalau Ratu Zerg yang dirinya hadapi sekarang mengalami kesalahan sistem. Bisa dikatakan kalau ia tidaklah terkendali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan masih terjadi di antara Lo Fang dan Ratu Serangga Zerg. Kali ini Lo Fang berhasil mendapatkan celah untuk melancarkan serangan jiwa kepadanya. Inilah yang sejak tadi Lo Fang tunggu-tunggu. Karena dan begitulah ia bisa melakukan penyerangan secara langsung kepadanya. Perlu diingat kalau Lo Fang menggunakan segel jiwa palsu untuk menyerang tubuh sang ratu. Dan beginilah ia pun bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Ratu Serangga Zerg. Tapi ini tidaklah semudah yang dipikirkan oleh Lo Fang, sebab inti jiwa dari sang ratu ini berada di luar pikirannya. Bola cahaya ini layaknya inti energi dari sang ratu. Secara perlahan namun pasti, Lo Fang mulai melihat ingatan dari serangga Zerg. Ingatan itu pun terus masuk ke dalam diri Lo Fang. Ia bahkan sampai menggunakan segel jiwa untuk memberikan perlawanan. Tapi inti energi itu malah memberikan serangan balik kepada Lo Fang yang menyebabkan dirinya pun dibawa masuk ke dalam semua ingatan dari serangga Zerg. Ia bisa melihat dan jelas kalau tempat kawanan serangga Zerg telah dihancurkan, yang membuat mereka mau tidak mau harus melakukan pengasingan. Lo Fang tidak menduga kalau alam semesta maya memiliki hal yang seperti itu. Bahkan ia bisa mencium bau darah yang begitu pekat. Di sisi luar, pihak dari alam semesta virtual melakukan perbaikan karena ada yang salah kepada Ratu Zerg yang saat ini Lo Fang hadapi. Akhirnya mereka menemukan sebuah jejak lautan dan daratan di sistem itu. Kemungkinan ada pihak lain yang telah mengunggah kesadarannya agar bisa mengganti model data asli milik mereka. Hanya saja lokasi dari pelaku ini masihlah belum mereka ketahui. Masa ujian meminta untuk memperketat pengawasan pada ujian. Scene kembali kepada Lo Fang yang dipaksa keluar oleh sang Ratu Zerg. Ia sungguh tidak menduga kalau sebuah sistem simulasi bisa melawan segel jiwanya. Seakan-akan ia itu sedang berhadapan dengan Ratu Zerg yang asli. Di sini Ratu Zerg kembali melancarkan serangan kepada Lo Fang. Sekali lagi sang ratu berhasil membuat dirinya terkejut. Lo Fang tidak punya pilihan lain selain melawan habis para serangga itu. Untung saja sistem ini sudah diperbaiki dengan begitu cepat. Di sisi luar terlihat kalau jenis lainnya terus berlomba untuk masuk ke dalam 1000 jenius terbaik. Tidak ada satupun yang mau mengalah di antara mereka. Apalagi peringkat pertama juga saling diperebutkan. Tapi sepertinya saat ini para pejuang hanya perlu berlomba untuk mencapai posisi kedua saja. Sebab posisi pertama tentu telah didapatkan oleh Bolan. Perhatian pun langsung saja teralihkan kepadanya. Selain orang-orang awam, pada jenis lainnya tidak menduga dan pencapaian yang didapatkan oleh Bolan. Sebab ialah satu-satunya yang berhasil mencapai menara lantai ke-7.
Poinnya sendiri tidak bisa dibandingkan dengan para jenius lainnya. 还没有出来的，积分远超后。 Kini hanya tinggal satu orang saja yang masih berada di dalam menara, yang tentu adalah Lo Fang. Bisa dikatakan kalau posisinya cukup buncit, tapi walaupun begitu Lo Fang tiada niatan untuk menyerah. Dia terus saja berjuang demi bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi lagi. Selain itu, semakin lama dirinya melawan para serangga itu, maka semakin banyak juga pelajaran yang dirinya dapatkan. Lo Fang juga sadar setiap ia naik level, kekuatan dari para serangga itu juga akan meningkat. Ini sama sekali tidak membuat Lo Fang takut, justru dia itu menjadi begitu bersemangat. Berkat Lo Fang terus mengalami peningkatan yang signifikan. Brolin menjadi begitu panik karena jika terus seperti ini, maka kekaisaran akan berpihak kepada Lo Fang dan juga Gunung Tiga Kapak. Apa yang ditakuti oleh Brolin sepertinya akan terjadi. Karena pada akhirnya Lo Fang pun keluar dari menara dan dirinya itu berada di peringkat ketiga. Kini Hegerep dan juga Brolin hanya bisa pasrah saja. Karena jika kalian ingat, pihak Gunung Tiga Kapak sudah mengajukan keluhan atas apa yang telah dilakukan oleh kelompok Tari Huang di dunia dalam dunia. Dan pencapaian yang telah Lo Fang dapatkan, maka kekaisaran pun mengabulkan permintaan dari Gunung Tiga Kapak. Alhasil Hegerep pun akan diberikan hukuman dengan pelepasan jabatan. Tidak tanggung-tanggung pemecatan akan dilakukan pada esok hari. Selain Hegerep, Brolin juga diberikan hukuman. Mereka tidak bisa berbuat apapun lagi karena semua itu adalah ulah dari Lo Fang. Jadi pihak kekaisaran sudah berpihak kepadanya. Hegerep mencoba menenangkan cucunya, karena bagaimanapun Lo Fang sudah setengah langkah menuju ke inti perusahaan alam semesta virtual. Jadi tidak heran mengapa pihak kekaisaran begitu memberikan dukungan kepada Lo Fang. Dan kondisi seperti ini mereka tidak akan bisa membuat masalah kepadanya. Di sisi lain, pesawat induk dari Nolan San terlihat sedang melakukan perjalanan panjang meninggalkan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ini merupakan keputusan yang tepat untuk diambil, karena sebelumnya ia sendiri yang memberikan ancaman kepada pihak Mingyu. Jadi jika ia tidak segera pergi, maka sudah jelas Nolan San akan diincar habis-habisan. 距离踏入虚拟宇宙公司核是宇宙的铁。主人， Xiang berpindah kepada Hong yang sedang berlatih. Ia juga mendapatkan kabar mengenai keberhasilan dari Lo Fang. Ia tentu saja menjadi begitu senang. Kembali ke alam semesta virtual, yang mana Rong Jun begitu bersemangat melihat pencapaian yang Lo Fang dapatkan. Ia pun ingin kembali bertarung dengannya. Sesaat kemudian, Master Jujian memberitahu kalau menara percobaan telah resmi berakhir. 1000 jenius juga telah dipilih dan begini mereka akan melakukan seleksi akhir yang merupakan pertarungan bakat. Untuk memperjelasnya, jadi seleksi selanjutnya adalah sistem eliminasi tunggal. Pertarungan ini akan mempertemukan peserta secara acak. Satu pertarungan akan menentukan hasil kedepannya. Pemenang juga dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi itu. Hadiah juga akan berikan, yang mana 1001 sampai 1000 jenius akan mendapatkan 10 bonus anggota. Mereka akan masuk ke ruang apokaliptik. 11 hingga 100 jenius akan memasuki wilayah udara, langit, dan bumi. 3 hingga 10 jenius akan mendapatkan 1000 yuan campuran dan akan memasuki wilayah udara Taichu. Dan 2 jenius sisanya akan mendapatkan 10.000 yuan campuran dan mereka juga akan dibawa ke wilayah udara asli. Winston Widi begitu terkejut karena 1 yuan saja setara dengan 1 triliun koin alam semesta. Dan 3.003.000 triliun koin mata naga hitam. Jumlah itu benar-benar membuatnya begitu terpukau. Terlebih lagi, posisi pertama dan kedua mendapatkan begitu banyak uang yuan. Para jenis lainnya pun menjadi begitu bersemangat untuk mendapatkan uang yang begitu melimpah. Selain itu ada 4 wilayah yang bisa mereka masuki. Babata menjelaskan kepada kita, kalau ketika alam semesta berevolusi, meninggalkan beberapa area khusus yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi perusahaan alam semesta memanfaatkan hal tersebut untuk mengubah 4 wilayah utama itu demi bisa membina para jenius. Area tersebut dipenuhi dengan harta karun yang melimpah. Ini sesuai dan bahaya yang akan mereka dapatkan. 接下来，宇宙演变时，以宇宙公司改造，以培养子珍威胁。 Whitmill begitu bersemangat karena kurang dari 1000 jenius saja yang berhasil masuk ke permukaan alam semesta maya. Bagi yang tersingkir tentu akan berakhir begitu saja tanpa peduli seberapa tinggi atau rendahnya skor yang didapatkan.
Master Jujian memberitahu kalau 4 wilayah ini sangatlah didambakan oleh semua pihak. Selama jutaan tahun mereka telah menyambut begitu banyak talenta hebat, tapi tidak begitu banyak yang bisa hidup. Penyebab kematian dari orang-orang ini berbeda-beda, tapi hampir setengahnya meninggoy di perang antara manusia dan ras asing. Berbagai ras di luar wilayah itu tidak niatan untuk memperlambat laju invasi. Jadi perusahaan alam semesta berusaha dan keras untuk menghasilkan para jenius yang mampu membantu mereka melawan ras-ras asing. Master Jujian meminta untuk bersiap karena tahap seleksi akhir akan segera dimulai. Lo Feng sudah menantikan semua itu, namun dirinya harus menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Kita pun dibawa ke peradaban kuno nomor 31, yang mana Lo Feng dan Lei Shen sedang melakukan pengamatan. Sekarang sarang induk Zerg sedang dalam kondisi tertidur pulas. Tidak ada tanda-tanda yaitu akan bangun. Selain itu, Lei Shen telah mencegah informasi ini agar tidak bocor demi bisa menghindari kepanikan publik. Selain mereka, di sini Su Shen bersama dan para penjaganya telah datang kemari, tentu untuk melakukan pengamatan pada peradaban kuno nomor 31. Beberapa alat pendeteksi pun dipasang di area sekitar tempat itu, dan begitulah mereka bisa menerima pemberitahuan secepat mungkin jika sarang ini mengalami perubahan. Lo Feng pun menghampiri Su Shen. Ia memperingati istrinya untuk tidak datang secara langsung karena bagaimanapun tempat ini sangatlah berbahaya. Su Shen menenangkannya karena dia juga ingin melindungi bumi. Lo Feng akan melindungi bumi dengan caranya sebagai pejuang, sedangkan Su Shen akan melindungi bumi dengan caranya sendiri. Hal ini membuat Lo Feng menjadi begitu senang. Kemesraan mereka ini tentu saja bisa dilihat oleh semua pihak. 不必亲自过来一趟。 Lei Shen meminta untuk fokus saja pada tahap seleksi akhir karena urusan ini akan mereka tangani. Lo Feng paham, jadi dirinya pun kembali ke tempat pelatihan. Di sini dirinya pun mengingat kejadian yang sebelumnya dilakukan oleh induk Zerg kepadanya. Lo Feng memberitahu Babata kalau di lantai menara ia telah menemukan cara paling efektif untuk menghadapi Ratu Zerg, yakni menggunakan segel jiwa untuk bisa menyerangnya secara spiritual. Tapi ia sadar kalau dirinya harus menjadi lebih kuat dulu. Bahkan Huyan Bo sendiri tidak bisa mengendalikan serangga Zerg. Babata menenangkan Lo Feng karena mereka perlu mendapatkan rahasia spiritual yang lebih kuat saja. Tapi metode rahasia setingkat itu kemungkinan hanya berada di tempat tertinggi di perusahaan alam semesta virtual, yang tentu saja berada di wilayah udara asli. Inilah awal dari segalanya. Mengetahui hal tersebut, Lo Feng berjanji kalau dirinya akan melakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Setelah semua itu, Master Jujian pun mengumumkan kalau final pertempuran jenius telah dimulai. Masing-masing jenius mulai mendapatkan bagan dan juga lawan mana yang harus mereka hadapi. Kini satu persatu dari mereka pun mulai dipisahkan. Dan saat ini Lo Feng berhadapan dengan sosok yang menggunakan pedang besar. Lawan ini bukanlah jenis sembarangan karena ia sudah melewati begitu banyak rintangan untuk masuk ke daftar 1000 jenius terkuat saat ini. Jadi karena itulah Lo Feng tidak boleh meremehkannya. Pria itu sempat mendapatkan celah untuk menyerang Lo Feng. Hanya saja yang ia serang merupakan klon dari Lo Feng, sedangkan tubuh aslinya berada di atasnya. Ia pun dengan mudah menghabisi pria tersebut. Dan begini Lo Feng pun berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Keluarga Lo Feng begitu bangga kepadanya karena kini Lo Feng telah mencapai 16 besar pertarungan jenius. Hanya saja setiap dirinya maju maka lawan yang dihadapi akan semakin kuat. 赢了！有将是天才中的天才。 Di sisi lain, Bolan menang dengan begitu mudah. Semua pihak terus memanggil-manggil namanya karena ia sangatlah hebat. Rongjun tidak mau kalah dan dia itu juga tanpa kesulitan mengalahkan lawannya. Dan begini dia pun bisa terus maju ke tahap selanjutnya. Pertarungan ini juga membuat beberapa pihak frustasi dan kekuatan dari Rongjun. Pria yang menggunakan jeda hijau ternyata bernama Longyun. Walaupun tidak begitu terkenal, tapi kemampuannya berhasil memukau semua pihak. Untuk Uka sendiri sudah tidak heran karena dirinya merupakan salah satu jenius terkuat. Bahkan ia memiliki penggemar fanatik. Ini juga terjadi kepada si imut Aichan. Nah, pertarungan yang sengit pun akan terjadi di antara Lo Feng dengan Jiang Lingxi. Perlu diingat kalau kemampuannya itu adalah master spiritual yang mampu mengalahkan musuhnya dengan sekali tatap saja. Kekuatan mentalnya mungkin jauh lebih kuat daripada milik Lo Feng.
Jadi ini bukanlah pertarungan yang mudah untuk Lo Fang hadapi. Walaupun begitu dia tetap percaya diri karena ia sudah meningkatkan kesadaran yang dirinya miliki. Walaupun begitu tatapan mata Jiang Lingxi tetap saja membuat Lo Fang bergemetar. Beruntungnya Lo Fang menerapkan Tower of Void. Jadi jiwa itu memiliki sebuah pelindung yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Jadi Lo Fang harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Nah sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana pertarungan antara Lo Fang dan Jiang Lingxi berlangsung dengan begitu intens. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah, bahkan bisa terlihat kalau Lo Fang sempat terpengaruh oleh serangan jiwa dari Jiang Lingxi. Di pertarungan lainnya, Bolan telah berhadapan dengan Rong Jun. Ini merupakan masalah besar bagi Rong Jun karena bertemu lawan yang sangat kuat. Sedangkan untuk Kuka sendiri bertemu dengan sosok Long Yun. Dan setelah Lo Fang mengalahkan Jiang Lingxi, ia akan bertemu dengan Ai Chan, si gadis imut. Ia terus saja melancarkan serangan manja kepada Lo Fang. Untuk Lo Fang sendiri akan terus berjuang agar bisa mendapatkan kemenangan dan menantang Bolan untuk dirinya kalahkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.